Halo sahabat belajar, jumpa lagi bersama Ibu Arista Agustini. Nah, pada video kali ini kita akan belajar Matematika SD kelas 6, yaitu tentang pengerjaan hitung campuran pada bilangan pecahan. Nah, pada video pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengerjaan hitung campuran pada bilangan cacah. Nah, aturan yang berlaku pada pengerjaan hitung bilangan cacah juga berlaku pada pengerjaan hitung campuran pada bilangan pecahan, yaitu yang pertama, pengerjaan hitung dalam tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pengerjaan hitung perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dahulu daripada pengerjaan hitung penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, pengerjaan hitung perkalian dan pembagian, urutan pengerjaannya dimulai dari kiri atau depan. Pengerjaan hitung penjumlahan dan pengurangan, urutan pengerjaannya dimulai dari kiri atau depan. Nah, untuk mengingat kembali apa yang maksud dengan aturan tersebut, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukanlah hasil dari 1/2 ditambah 3/4 dikali 1/9. Nah, pada contoh soal ini, jadi terdapat dua operasi hitung. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan yang kedua adalah operasi perkalian. Jika sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tadi, maka urutan pengerjaannya adalah yang pertama kita kerjakan perkalian terlebih dahulu, kemudian baru kita kerjakan penjumlahan. Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut, 1/2 ditambah 3/4 dikali 1/9, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 3/4 dikali dengan 1/9. Masih ingat perkalian pecahan? Nah, perkalian pecahan dan penjumlahan pecahan sudah pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Maka dari itu, kita langsung saja kalikan 3/4 dikali 1/9. Jadi kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Dari soal ini yang kita sederhanakan adalah 3 dan 9. Sama-sama kita bagi 3, maka 3 bagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka dari itu, selanjutnya kita tinggal hitung 1 kali 1 sama dengan 1, 4 kali 3 sama dengan 12, sehingga jadinya 1/2 ditambah 1/12. Kita menjumlahkan pecahan, penyebutnya harus sama. Jadi kita samakan penyebutnya dulu, 1/2 kita ubah menjadi 6/12, sehingga 6/12 ditambah 1/2 hasilnya adalah 7/12. Ya, jadi ini hasil akhirnya. Sehingga hasil dari 1/2 ditambah 3/4 kali 1/9 adalah 7/12. Baik, kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Tentukan hasil dari 4/5 dikurangi 1/9 dibagi 5/6. Nah, dalam soal ini terdapat dua operasi hitung, yaitu pengurangan dan juga pembagian. Jadi sama seperti soal nomor 1 tadi, urutan pengerjaan hitungnya adalah kita kerjakan pembagian terlebih dahulu, kemudian pengurangan. Ya, jadi dalam hal ini
kita bagi terlebih dahulu 1/9 dibagi 5/6. Nah, kalian masih ingat pembagian pada pecahan? Jadi membagi bilangan dengan pecahan sama artinya dengan mengalihkan pecahan tersebut, tapi pecahannya dibalik. Ya. Jadi membagi 1/9 dengan 5/6 sama artinya dengan mengalihkan 1/9 dengan 6/5. Jadi pecahan 5/6-nya kita balik menjadi 6/5. Sehingga sekarang dia sudah dalam bentuk perkalian pecahan, kita bisa sederhanakan yang bisa disederhanakan. Yang bisa disederhanakan dalam soal ini adalah 6 dan 9. Kita sama-sama bagi 3, sehingga hasilnya 9 dibagi 3 sama dengan 3, 6 bagi 3 sama dengan 2. Sehingga 4/5 dikurangi 1 kali 2 per 3 kali 5 atau 2/15. Nah, pengurangan pecahan juga sama seperti penjumlahan pecahan, penyebutnya harus sama terlebih dahulu. Jadi kita samakan dulu penyebutnya, sehingga 4/5 kita ubah menjadi 12/15. Sehingga 4/5 dikurangi 2/15 itu sama dengan 12/15 dikurangi 2/15. Hasilnya 10/15. Kita sederhanakan menjadi 2/3. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, di contoh soal yang ketiga, tentukanlah hasil dari 7/8 dikali 1/7 ditambah 1/6 dibagi 2/3. Nah, dalam soal ini terdapat 3 operasi hitung. Ada perkalian, ada penjumlahan, dan juga ada pembagian. Jadi, sesuai dengan tingkatannya, perkalian dan pembagian memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada penjumlahan, sehingga perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga urutan pengerjaan hitungnya adalah kita kerjakan perkalian, kemudian kita kerjakan pembagian, baru terakhir kita kerjakan penjumlahannya. Ini karena perkaliannya terletak di sebelah kiri daripada pembagiannya, jadi kita kerjakan perkaliannya dulu, baru kemudian pembagian. Setelah itu hasil dari perkalian baru kita jumlahkan dengan hasil pembagian. Jadi dalam hal ini 7/8 kali 1/7 ditambah 1/6 dibagi 2/3. Kita hitung dulu 7/8 dikali 1/7. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. Ya, kita bagi 7, sama-sama hasilnya 1. Iya, jadi 1/8. Kemudian 1/6 dibagi 2/3, ya, jadi sama seperti tadi, membagi dengan pecahan, sama artinya dengan mengalihkan. Tapi pecahannya ingat dibalik yang di belakang ya. Jadi 1/6 dibagi 2/3 sama artinya dengan 1/6 dikali 3/2. Jadi 2/3-nya dibalik menjadi 3/2. Kemudian sederhanakan yang bisa disederhanakan yaitu 6 dan 3. Sama-sama dibagi 3, hasilnya 2 dan 1. Sehingga 1/8 ditambah dengan 1/4. Samakan penyebutnya. Sehingga menjadi 1/8 ditambah 2/8. Hasilnya 3/8. Ya. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, di contoh yang keempat, di sini tentukan hasil dari 2/3 ditambah 1/6 dibagi 5/8 dikurangi 1/4.
Jadi dalam contoh soal ini ada pengerjaan hitung yang dikurung, sehingga ya, pengerjaannya harus dilakukan dari yang di dalam kurung. Di dalam kurung itu adalah operasi pengurangan. Berarti ini harus dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian pembagian, baru terakhir penjumlahan. Ya. Nah, berikut urutan pengerjaan hitungnya. Jadi kita mulai dari pengerjaan hitung yang ada dalam kurung, kemudian baru dilanjutkan dengan pembagian, dan terakhir baru penjumlahan. Ya. Jadi di dalam pengurangan, penyebutnya harus sama, sehingga kita samakan dulu penyebutnya, sehingga menjadi 5/8 dikurangi 2/8. Hasilnya 2/3 ditambah 1/6 dibagi. Jadi 5/8 dikurangi 2/8 itu hasilnya adalah 3/8. Sehingga sekarang yang kita kerjakan adalah operasi pembagian. Sehingga 2/3 ditambah 1/6 kali, ya, dibalik 3/8-nya menjadi 8/3. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. Jadi 6 dan 8 sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3, 8 bagi 2 sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 2/3 ditambah 4/9. Samakan penyebutnya, jadi 6/9 ditambah 4/9 hasilnya adalah 10/9. Jadikan pecahan campuran 1/9. Ya. Bagaimana? Bisa dipahami ya semua? Jadi pada pengerjaan hitung campuran pada pecahan, itu urutannya sama seperti pengerjaan hitung campuran pada bilangan cacah. Mungkin di sini yang masih bingung adalah operasi pecahannya gitu ya. Penjumlahan pecahan bagaimana, perkalian pecahan bagaimana, kemudian pembagiannya bagaimana gitu ya. Jadi Ibu ingatkan kembali, operasi pada pecahan, penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya harus sama. Kemudian kalau pada perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sedangkan pada pembagian pecahan sama artinya dengan perkalian, tapi pecahan pembaginya itu dibalik ya. Baik, untuk menambah pemahaman kalian, ya, Ibu berikan latihan soal sebagai berikut. Iya, ada 3 latihan soal. Silahkan dikerjakan. Semoga materi kali ini bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah!